أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila akhiril abad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Raghima anfu rajulin Zukirtu indahu walam yusalli alayya wa raghima anfu rajulin dakhala alayhi syahru Ramadan fansalakha wa la yughfaru lah wa raghima anfu rajulin kana abawahul kibar walam yudkhilahul jannah rawahu Tirmizi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah tarawih Masjid Iqamah UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Pertama-tama selalu kita utamakan adalah kesyukuran kita karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, bahkan ibadah tarawih dan ibadah-ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, seperti bersedekah, seperti mengajar, seperti bekerja bahkan. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perantara beliaulah kita merasakan indahnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama marilah kita mengulang kembali hadis yang dibacakan oleh saya, yaitu apa? Sebuah riwayat diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin. Jadi hadis ini mengajarkan atau menceritakan kepada kita tiga momentum yang dimana seseorang itu dianggap merugi kalau tidak bisa memanfaatkan ketiga momentum itu. Sebaliknya, kalau rugi berarti beruntung. Berarti orang yang bisa memanfaatkan ketiga momen ini mendapatkan keuntungan. Orang yang pertama, yaitu orang yang merugi, yang tidak bisa memanfaatkan satu momentum adalah raghima anfu rajulin. Sungguh seseorang itu merugi atau celaka. Kalau apa? Kalau zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Ketika Nabi Muhammad SAW, nama beliau disebutkan di hadapannya, disebutkan di belakangnya, disebutkan dimanapun, akan tetapi orang itu belum atau tidak mengucapkan sholawat atas beliau, maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembawa risalah yang telah menunaikan amanahnya, maka kita harus senantiasa bersholawat kepada beliau khususnya ketika nama beliau itu disebutkan.
Jadi seolah-olah hadrah, seolah beliau hadir di tengah kita. Maka apa hikmahnya ketika kita menghadirkan Rasulullah SAW, bahkan hanya dengan menyebutkannya saja? Hikmahnya mungkin kita akan merasa malu, akan merasa segan kalau kita tidak mencintai sesama umat, kalau kita kalau kita berbuat sesuatu yang menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW, atau bahkan kalau kita tidak mencontoh atau meneladani sifat-sifat dan suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu orang yang kehilangan momentum, orang yang merugi dalam momentum ini adalah yang kedua, yaitu orang yang ketika masuk bulan Ramadan fansalakho wala yugfarolah, dia datang bulan Ramadan kepada dia, akan kemudian bulan Ramadan berlalu 29 atau 30 hari, wala yugfarolahu, akan tetapi dia sebagai pribadi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kata Nabi dalam riwayat lain bahwasanya bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, dari Jumat ke Jumat, dari malam ke malam, dari Ramadan bahkan ke Ramadan adalah kafaratun, yaitu sebagai penggugur dosa, penghapus dosa. Ya tentunya di sini ada dosa-dosa yang kecil. Bagaimana kalau dengan dosa-dosa yang besar? Itu harus dengan taubatan nasuha. Akan tetapi jangan juga kita sampai merasa karena kita melewati Ramadan dan Ramadan maka kita nggak apa-apa lah, kita melaksanakan dosa-dosa kecil. Jangan gitu. Karena bagaimanapun al-israr fis shaghair hakikatnya kabair. Dengan sengaja atau meremehkan dosa-dosa kecil pun pada hakikatnya adalah juga melakukan kabair. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Maka dalam momentum Ramadan ini jangan sampai kita kehilangan momentum ini, jangan sampai kita tidak dimaafkan, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah raghima anfu rajulin kana abawahul kibar walam yudkhilahul jannah. Sungguh merugilah orang yang kehilangan momentum ini, masa ini, waktu ini. Apa? Ketika seseorang masih mempunyai orang tuanya yang telah tua, bahkan orang tuanya yang telah ringkih mungkin, yang telah sakit-sakitan, atau orang tuanya masih ada di dunia ini, namun kedua orang tuanya tidak membuat dia masuk ke dalam surga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memposisikan ihsan kepada orang tua setelah martabat iman kepada Allah? Janganlah menyekutukan Allah, maka setelah itu pasti perintahnya adalah ihsan, berbuat kebajikan kepada orang tua. Maka insya Allah 3 momentum ini kita lalui dalam keadaan orang-orang yang beruntung. Jangan sampai kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, satu, ketika disebutkan Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita bersolawat atasnya. Yang kedua, ketika datang bulan Ramadan, hendaklah kita habiskan, kita buat Ramadan ini sebagai kafaratun, sebagai penghapus dosa-dosa kita yang telah lampau. Dan yang ketiga adalah, kalau dalam tahun ini mungkin, Ramadan ini, bahkan detik ini mungkin kita masih mempunyai orang tua, bagaimanapun keadaannya, jadikanlah orang tua kita sebagai kunci untuk kita masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.